Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagia. Gimana kabarnya, Mbak Dian? Sehat? Alhamdulillah. Ya gimana Bagia? Semoga sehat ya. Sehat, Mas. Aja saya. Masih di rumah Oke, aja, tetap di rumah aja kan ya? gimana? Masih Iya, tetap di rumah. tetap tetap bertahan, tetap bertahan di rumah. Belum ada yang urgent yang membuat kita harus keluar sih sementara ini keluar, kecuali belanja ya. Kalau belanja nggak bisa nggak keluar. Betul. Oke, Mbak Dian dan teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Sester Talk kita kali ini. Kali ini saya bersama dengan Mbak Dian Aditya dari Basnas Tangga Bencana ya. Hari ini beliau akan sharing dengan kita terkait dengan kondisi di lapangan gitu. Nah, judul di Sester Talk kita kali ini adalah COVID-19 pesan dari garda terdepan. Ini, oke Mbak Dian, ini saya kasih pengantarnya sedikit mungkin ya. Nah, saat ini Benar. kan kita semua tahu kita sedang tertimpa musibah nih bencana kayak itu kan ya pandemi COVID-19 nggak cuma di Indonesia semuanya terdampak seperti itu bahkan Hmm, udah hampir sampai 3 bulan inilah seruan PSBB itu diserukan oleh pemerintah masyarakat diminta untuk tetap di rumah dan menjalankan protokol kesehatan gitu. Tapi akhir-akhir ini banyak sekali berita yang mengabarkan bahwa sudah banyak masyarakat yang mulai bosan dan berkerumun di pusat perkotaan ataupun mungkin di pinggiran desa kayak gitu ya. Tapi intinya masyarakat sudah mulai keluar dari rumahnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau analisis kami sih pribadi nih ya, ada beberapa faktor yang mengaruhi gitu. Salah satunya mungkin karena mereka nggak tahu kondisi yang sebenarnya tuh kayak gimana sih orang-orang yang bersinggungan langsung gitu loh dengan COVID-19 baik itu tenaga medis, relawan ataupun yang lainnya kayak gitu. Sehingga mereka menganggap bahwa jauh COVID-19 itu COVID-19 bisa menyerang orang lain tapi kayaknya enggak di aku deh, kayaknya masih jauh deh di aku gitu. Sehingga kayak ibaratnya kalau misalnya kita trauma terhadap sesuatu tapi kita terus dipaparkan dengan hal yang kita takuti itu lama-lama rasa takut itu hilang. Nah, kalau saya melihat di masyarakat yang sekarang itu yang terjadi seperti itu gitu. Di awal sangat takut dengan COVID-19, mereka sangat disiplin, tapi karena informasi yang didapatkan terlalu berlebihan ya, akhirnya rasa takut itu atau rasa rasa khawatir dengan COVID-19 itu lama-lama hilang dan akhirnya menjadi sesuatu yang biasa kayak gitu. Nah, di sini mungkin Mbak Dian bisa sharing ya, Mbak Dian dengan teman-teman dari Basnas Tangga Bencana yang banyak berinteraksi dengan masyarakat terdampak COVID itu kan ya di lapangan itu mungkin bisa sharing sebenarnya kondisi di lapangan tuh kayak gimana sih kayak gitu. Mungkin di awal Mbak Dian bisa cerita dulu nih relawannya ditempatkan di mana aja dan peran mereka di lapangan sebagai apa kayak gitu. Monggo silahkan Mbak Dian. hmm. Ini pertanyaannya gelondongan ini. Iya Iya, ya. nggak Ya. apa-apa aja eh, ini. mungkin memang sebelum kita apa namanya terlalu khusus ke bahasa tangga bencana, ada baiknya memang betul kita harus peka dulu ya, harus ini dulu dengan keadaan yang sekarang. Karena memang gini sih, sebenarnya ini saya nggak tahu apakah mungkin nanti bisa jadi topik disertasi kita atau bagaimana ya. Tapi yang jelas begini, artinya di beberapa kejadian bencana, bencana apapun itu, gitu ya, baik selama ini kalau di Indonesia kan memang, ya kita tahu di awal pandemi itu kan eh, boleh dikatakan sebagai misalnya gagap pandemi, gagap bencana wabah seperti itu memang memang menurut saya itu memang memang dialami sama Indonesia, memang dialami sama negara kita, siapapun karena di sini saya pun yang dipercaya sebagai apa namanya yang dipercaya sebagai apa komandan penanganan pandemi COVID-19 di Basnas memang sempat merasa aduh apa sih yang harus dilakukan gitu ya apalagi ini adalah pandeminya adalah pandemi kesehatan wabah kesehatan nantinya Benar-benar. apa namanya betul protokol yang digunakan pasti belum pernah kita maksudnya mungkin itu Coba kan ada Mbak. di ya mungkin itu sebenarnya di kesehatan ada teman-teman medis itu selalu melakukan protokol-protokol tersebut hanya saja memang itu kan tidak tidak familiar untuk orang yang biasa gitu ya
Dan sebenarnya juga misalnya kemanusiaan atau teman-teman yang sudah sering berkecimpung di dunia bencana atau di respon bencana, saya rasa itu mereka juga sudah biasa aja gitu. Maksudnya sudah tahu lah apa-apa yang harus dipersiapkan ketika melakukan respon bencana misalnya. Punya APD yang jelas, lalu mempersiapkan mental, lalu mempersiapkan apa, nah seperti itu. Tapi masalahnya memang di sini protokol-protokol tersebut atau katakanlah seperti yang sedang saya pakai ini itu termasuk sebuah APD yang akhirnya orang orang normal pun juga harus menggunakan itu gitu. Orang normal pun juga harus mungkin setidaknya minimal punya sebuah pelindung yang memang harus untuk melindungi dirinya sendiri. Nah, sehingga memang ini akhirnya membuat apa ya, eh, membuat katakanlah itu gagap, tapi artinya begini, pun ketika gagap, namanya respon bencana itu kan butuh cepat, tepat dan cepat. Nah, akhirnya respon itu kita selalu lakukan secara cepat, tepat, dan kita selalu update apa-apa yang sudah sedang terjadi seperti itu. Kita selalu update lagi. Oh, ada kejadian seperti kita update lagi. Oh, PHBS kita update lagi, dinaikkan lagi. Misalnya ada kejadian kelangkaan masker langsung diubah lagi disampaikan bahwa ada orang yang tidak sakit menggunakan masker kain, misalnya hal-hal seperti itu. Nah, sehingga memang ini agak sedikit berbeda. Hubungannya apa dengan yang terjadi sekarang? Di semua bencana, saya yakin ketika direspon saat masa mungkin sampai dengan sebulan ya, jadi 2 minggu sampai dengan sebulan, mungkin memang masyarakat masih bisa atau orang-orang yang terdampak itu masih bisa beradaptasi gitu ya. Artinya beradaptasi itu maksudnya gini, oh misalnya kalau orang kena gempa ya mungkin tinggal di daerah pengungsi di camp-camp pengungsian, atau misalnya orang yang kena banjir ngungsi dulu ke masjid depan rumah atau depan komplek atau di mana. Lalu misalnya bencana yang lain seperti itu, tsunami misalnya seperti itu. Nah, tetapi ketika sudah selesai dari masa 1 bulan, pasti adaptasi itu kan sudah mulai masuk ya ke diri kita. Akhirnya kita menjadi melakukan hal yang di luar biasa itu sebenarnya sudah menjadi biasa terhadap diri kita gitu ya. Karena Jadi kita yang bentuk gitu ya Mbak ya. betul. Jadi yang misalnya awal-awal dibilang misalnya kantor-kantor harus memprioritaskan bekerja dari rumah. Awalnya mungkin merasa aduh nanti akan bosan di rumah dan lain sebagainya. Nah, akhirnya kita semua beradaptasi dengan hal-hal kecil lah, misalnya kita mulai mengaktifkan lagi platform-platform online untuk untuk rapat, untuk mengerjakan tugas atau untuk membuat kebijakan misalnya ketika bekerja dari rumah misalnya seperti itu. Atau akhirnya ibu-ibu semuanya tadi kayak Rizia gitu kan, akhirnya bisa belanja online misalnya atau membatasi waktu belanja seperti itu. Akhirnya dari masa sekarang kan sudah dapat nih sebulan lebih mungkin. Nah sehingga ketika sudah sebulan itu sebenarnya manusia itu sudah mentok gitu, udah ya udahlah kayak biasa aja gitu. Maksudnya ya udahlah, saya juga udah sebulan dengan keadaan seperti ini, buktinya saya masih bisa hidup gitu, buktinya saya masih bisa survive gitu. Sebenarnya ketika penyintas-penyintas gempa, penyintas bencana gempa yang dia tinggal di camp pengungsian gitu ya, atau katakanlah mungkin teman-teman masih teringat ketika Merapi gitu ya, ketika Merapi para warganya disuruh turun, ayo Pak Bu turun ke bawah seperti itu, tetapi setelah mereka itu juga tahu, oh ya udah di camp biasa aja gitu, maksudnya udah adaptasi sama campnya, sudah beradaptasi dengan pengungsinya, sudah beradaptasi pola makannya dan lain sebagainya. Satu waktu mereka akan kembali ke rumahnya untuk nengok sapi misalnya, untuk nengok sawah misalnya, atau untuk nengok kebunnya misalnya. Nah, itulah yang sebenarnya kalau kita nggak sadar gitu ya, kalau kita ya ini memang tugasnya kita ya Mbak ya, yang menyadarkan teman-teman di luar ya. Membangun kesadaran. Apa yang terjadi sekarang itu sebenarnya sudah sangat sering terjadi ketika terjadi bencana di satu tempat gitu.
Eh, ya memang mungkin karena tidak ekspos media gitu ya. Nah, eh, juga yang sangat-sangat bersanding itu tadi yang ceritanya sama Merapi itu tadi yang mungkin pernah terekspos media, teman-teman juga nggak aware bahwa apa yang terjadi sekarang mungkin karena hashtag Indonesia terselat seperti itu tuh sebenarnya adalah bentuk besar atau global atau bentuk yang orangnya lebih banyak gitu ya dari keadaan yang tadi sebenarnya bapak ibu di Merapi sana yang pengen kembali untuk nengok katakanlah sapinya, katakanlah kambingnya atau kebunnya seperti itu. Nah masalahnya memang uh, kalau kita belajar di geografi ini mungkin bisa jadi itu memang cuman masalah, let's say katakanlah itu masalah daerah administrasi gitu ya, misalnya kalau Merapi ya cuman selingkupan Merapi, tetapi kalau itu terjadinya di Jakarta bayangkan Iya. banjir awal tahun kayak apa media menyorot. Mm-mm. Pertama kali pandemi masuk di Jakarta kayak apa media menyorot, hal sekecil apapun pasti langsung tersiarkan di media. Dan bapak ibu yang kena Merapi ini tidak melakukan WFH, mereka tidak melakukan Hmm. online mencari berita tiap hari secara sehari-hari itu mencari mencari berita, nonton Mereka uh, tetap apa melanjutkan kehidupan sehari-hari ya Mbak, tanpa mencari informasi secara berlebih gitu ya. mereka tetap melakukan kegiatan sehari-hari dan mungkin itu ya selintas aja gitu, mungkin kadang-kadang malah media nanti lebih 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 asik nonton lihat atau buat berita tentang bantuan atau buat berita tentang yang lainnya. Nah ini perbedaannya adalah memang menurut saya adalah karena memang terjadi di ibu kota sebuah negara seperti itu, di ibu kota Mm-mm. cakupannya besar dan semua orang itu sekarang memang Perhatiannya lebih mengandalkan sosmednya, lebih mengandalkan gadgetnya, lebih mengandalkan segala sesuatu yang bersifat online, bahkan belanja pun online, sehingga ya Mm-mm. uh, informasi itu berubah, informasi itu cepat ya, ya sudah gitu. Mereka pengen melakukan kegiatan yang udah biasanya aja gitu. Toh ternyata eh, keluarga keluar, diam di rumah ataupun aku keluar, angka tetap sama naik. aja. Nah, Iya. yang saya lihat seperti itu. Maksudnya artinya Iya, iya. yang kami lihat kan, maksudnya yang kita ambil sedikit mungkin sedikit kesimpulannya seperti itu. Karena memang sebenarnya apa yang dilakukan ini adalah suatu hal yang biasa gitu, bahwa di kejadian bencana apapun itu ketika sudah Nggak lewat cuman masa COVID berarti ya Mbak ya? ketika sudah masa lewat waktu, biasanya pemerintah menetapkan 2 minggu gitu ya, tapi respon Mm-mm. bencana sampai bertahun-tahun itu sebenarnya ketika perbedaannya setelah 2 minggu itu sebulan sebenarnya ya udah masyarakat udah yang mulai misalnya nanam dulu ketika di Lombok 1 bulan masyarakat udah nanam ini lagi yang lagi ke meladang lagi, mereka sudah Mm-mm. mempersiapkan kurban lagi pada waktu itu mau wayahnya kurban, mereka udah mempersiapkan kurban lagi gitu. Jadi sebenarnya ya ini memang sering di respon bencana gitu. Masalahnya bencananya terjadinya di ibu kota gitu. Iya, benar-benar. Dan Ya, itu mungkin Mbak Dian. medianya juga Kalau misal, gitu. iya iya. Dan mungkin itu ya yang menarik ya. Maksudnya ini bedanya sama bencana alam itu adalah kejadian bencana alam biasanya sekali terjadi sudah selesai kayak gitu. Dan Betul. itu lebih terlihat kayak itu kan dampaknya, ciri-cirinya ataupun kita bisa Mm-mm. memitigasi karena lebih terlihat early warningnya tuh kelihatan. Ini kan enggak ini Mbak kayak gitu kan. Bahkan posisinya kita nggak tahu di mana. Bahkan kalau saya pikir sekarang ini kita masih selama PSBB berarti kita masih di fase tanggap darurat kayak gitu kan. Dengan potensi bencana yang masih bisa terulang kembali bahkan lebih besar kayak gitu. Nah, tapi kan karena nggak kelihatan, jadinya warga, masyarakat, kita semua yang nggak bisa disalahkan. Akhirnya tetap beraktivitas di luar gitu kan. Beraktivitas seperti biasanya karena mereka juga butuh makan, mereka juga butuh hidup, mereka juga butuh melanjutkan masa depannya seperti itu kan. Hanya saja mungkin kembali lagi ke yang tadi Mbak Dian, mungkin
masyarakat belum tahu kali ya. Ini bukan untuk menakut-nakut sih, tapi mungkin untuk berbagi aja. Sebenarnya kondisi di Betul. lapangan, baik itu para relawan maupun tenaga medis maupun yang lainnya itu sebenarnya kayak gimana sih? Mereka penempatannya di mana, peran mereka sebagai apa, dan kondisi mereka sendiri seperti apa kayak gitu kan? Karena mereka yang setiap hari terpapar resiko COVID-19 ini kayak gitu. Betul. Ya, relawan yang memang bekerja untuk penanganan pandemi COVID ini bisa dikatakan dari dua kelompok besar gitu ya. Yang satu yang satu relawan pendukung gitu. Jadi artinya non medis Mm-mm. dia. Nah, jadi Mm-mm. memang ya dari pembeda itu sudah terlihat ya mana yang menangani pasien langsung dan mana yang tidak gitu. Iya. Memang betul. Eh Tenaga medis ataupun relawan medis yang menangani pasien secara langsung itu memang mereka ini harus menggunakan APD level 3 gitu ya. Hmm. Ada berapa level memang? APD, 4 ya kalau ya, nggak salah ya. di medis itu ada 3 level. Yang level 1 itu Oh. ya, level 1 itu hanya gaun dan masker medis seperti ini. Lalu itu biasanya digunakan oleh misalnya seperti satpam rumah sakit atau resepsionis atau sifatnya dia masih tidak secara intens dan langsung berhubungan dengan pasien gitu ya. Lalu yang level 2 memang mereka sudah mulai memakai Google, selalu menggunakan apa namanya itu HAMZAT gitu, hazardous material itu. Lalu setelah itu juga tugas, terus kalau ada itu sekitar N95, pakai handscoon, lalu pakai shoes. Nah, kalau tiga biasanya itu untuk misalnya teman-teman saya nih yang biasanya menjemput pasien-pasien PDP misalnya gitu untuk dibawa ke ruang isolasi atau ruang karantina dari rumahnya flat atau dari rumahnya dibawa ke mana, nah itu dia menggunakan itu. Atau Ke misalnya rumah teman-teman sakit misalnya ya Mbak ya. atau teman-teman yang melakukan pemulasaran jenazah itu yang seperti itu. Nah, lalu yang level 3 ini yaitu yang dia apa namanya menangani ini pasien secara langsung. Jadi level 3 itu 2 lapis teman-teman semuanya. Jadi mereka masih 2 lapis, handscoon-nya 2 lapis, lalu masih diberikan apa, bayangkan mereka tuh masih diberikan solatip di sini, misalnya sarung tangan latex itu masih disolatip, lalu di dalamnya juga sudah menggunakan baju apa tuh seperti gaun gitu ya, gaunnya orang-orang medis, baru masih Hazmat gitu Mbak pakai ya. itu apa Bukan. nah seperti itu betul. Jadi 2 lapis. Nah itu apa namanya untuk yang tiga. Nah apa namanya resiko keterparannya paling tinggi yang ya yang di level 3 itu yang paling tinggi. Berarti termasuk relawannya Mbak Dian ini ya. Relawan medis ya. Karena relawan medis relawan medis sebenarnya banyak banyak yang di apa Wisma Atlet dan rumah sakit rujukan. Kalau selama ini kayaknya ya mungkin memang Indonesia sedang berduka ya, yang meninggal itu kan memang mereka bukan relawan, mereka benar-benar tenaga medis. Biasanya memang sudah dengan pasien dengan gejala atau pasien yang sudah terinfeksi positif seperti itu, memang kayaknya relawan lagi gitu. Relawan masih masih mungkin masih agak di tenaga gitu. Nah, kalau untuk tenaga pendukungnya yaitu ya seperti saya, seperti teman-teman juga aktif seperti itu, mereka adalah tenaga pendukung gitu ya. Jadi mereka nah kalau kami memang kita mendukung untuk misalnya kita yang masuk kita ketika ada APD, amanah APD itu kan, lalu misalnya makanan, saji, vitamin. Jadi memang
semuanya punya ininya masing-masing. Kalau untuk Iya, lokasi, peran masing-masing ya. betul. Kalau untuk Hmm. lokasi, Hmm. terus dan juga sekarang kan mungkin kalau teman-teman sadar itu, maksudnya ini kalau yang di keadaannya memang bencananya sudah bergeser jadi bencana sosial ekonomi gitu ya. Awalnya Iya, memang bencana benar-benar. sosial, kita sudah bergeser. Karena juga teman-teman relawan, terutama teman-teman di Basnas itu merespon dari kejadian bencana sosial ekonomi ini tadi dengan bantuan-bantuan yang memang sifatnya itu konsumtif Hmm. dimanfaatkan seperti itu. Ya, jadi ruang kerjanya di mana? Uh, kalau apa namanya kita tahu Indonesia itu menunjuk yang namanya gugus tugas gitu ya. Alhamdulillah saya tergabung di tim gugus tugas relawan, Dex relawan di BNPB. Ya kalau secara kerennya berkantornya itu di Hotel The Media itu memang ada salah Waduh, keren untuk banget. ada salah satu donatur yang menyewakan hotelnya untuk atau mendonasikan hotelnya memang untuk digunakan sebagai base camp relawan seperti itu ya. Kalau teman-teman sosmed viral gitu ya, selebgram viral seperti Dokter Tita kayak gitu-gitu, beliau ya gitu. Jadi apa namanya kalau untuk base campnya di sana. Tapi hanya saja untuk kerja teknisnya itu lebih banyak memang misalnya seperti di Wisma Atlet, lalu kalau di rumah sakit rujukan sepertinya bukan dengan sistem relawan, hanya saja memang mereka apa kalaupun memang ada relawan dia tugas seperti itu. Jadi posisinya itu gini Mbak ya. Jadi kalau misalnya ada kan orang terinfeksi itu juga ada 3 level ya. Halo Mbak, terhubung ya. Ada 3 level. Yang pertamanya orang tanpa gejala. Jadi dia di rapid, dia di tes rapid gitu ya, di jarinya diambil darah, itu dinyatakan positif misalnya, reaktif gitu misalnya ya. Nah, lalu lanjut misalnya dia di swab. Biasanya kalau teman-teman di Basnas PCR itu ya. 7 hari ya, 7 hari di rapid ulang ketika non reaktif berarti ya sudah mungkin memang pernah sempat terinfeksi tapi virusnya sudah KO duluan di dalam tubuh gitu ya karena memang sistem imun kita yang tinggi bagus. Yang kedua setelah rapid 7 hari ternyata reaktif juga rapidnya masih reaktif maka dia akan naik menjadi tes swab. Nah tes swab ini betul. Jadi tes swab ini nanti bisa karena rapid ini sifatnya masih bisa false gitu ya masih bisa ada salah. Nah, false negatif ya. False negatif seperti itu. Nah, ketika hasil swabnya negatif, biasanya dia hanya diminta untuk apa namanya isolasi mandiri seperti itu selama 14 hari. Jadi kalau dia sampai swabnya negatif, nanti ini apakah dia itu gejalanya seperti apakah masih gejala ringan atau sedang atau sudah kalau dia masih ringan ataupun sedang dia akan isolasi dan dikarantina ataupun di ini kan di Wisma Atlet. Tapi ketika dia memang sudah itu ya gitu Wisma Atlet akan merujuk ke rumah sakit rujukan. Karena memang ini menjawab untuk kejadian ketika pada waktu itu rumah sakit rujukan itu membludak orang yang batuk-batuk sedikit datang ke sana pengen tes COVID seperti itu. Iya, nah, saking khawatirnya ya. Akhirnya kan pihak rumah sakit itu nggak bisa melihat ya ini yang beneran yang demam karena COVID beneran sama yang enggak kan nggak bisa terseleksi dengan cepat gitu ya. Akhirnya dibuat 2 lapis itu bahwa memang yang punya ruang betul-betul adalah memang untuk yang COVID dengan gejala yang sudah
tinggi parah gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, otomatis sehingga apa namanya untuk kayak relawan relawan non medis pendukung itu pasti akan lebih banyak karena memang di sana apa gejalanya itu masih masih ringan masih sedang atau bahkan bisa jadi yang dirawat orang tanpa gejala misalnya seperti itu dan iya. tuh nah nanti kalau memang dia sudah memang harus di rumah sakit terus dan itu memang tenaga medis yang ahli seperti itu ya yang memang betul-betul ahli sehingga jadi pembagiannya itu sudah gitu loh. Jadi sebenarnya memang pemerintah ini kan dengan apa namanya dengan baik gitu pembagiannya mana-mana dulu yang harus di Wisma Atlet dulu, mana-mana dulu yang baru ke rumah sakit rujukan yang lainnya seperti itu. Oke. Berarti kan sudah ada apa ya upaya untuk mengelola sistem kesehatan masyarakat di Indonesia dengan ada upgrade lah ya Mbak ya. Sebelumnya semuanya numpuk di rumah sakit rujukan, sekarang sudah ada skemanya kayak gitu kan untuk yang gejala ringan atau tanpa gejala di Wisma Atlet, sedangkan yang parah kayak gitu kan dan kondisi kritis di rumah sakit rujukan seperti itu. Nah, tadi Mbak Dian cerita di awal bahwa sebelumnya masyarakat ini sangat parno gitu kan, sangat khawatir sehingga batuk dikit aja ke rumah sakit gitu kan, ke rumah sakit rujukan. Nah, setelah 1-2 bulan ini masyarakat terpapar informasi yang cukup banyak tentang COVID-19 ini, kalau Mbak Dian ngelihat sudah ada kesadaran dari masyarakat untuk melakukan evaluasi mandiri nggak, observasi misalnya, aku kayaknya perlu ke rumah sakit deh, aku kayaknya cukup di rumah aja deh kayak gitu. Jadi upaya edukasi itu sudah sejauh mana sih nyampe ke masyarakat kalau Mbak Dian melihat? Ya sebenarnya sih beragam ya masyarakat itu karena memang ada kalau misalnya kita lihat di media gitu misalnya ada sampai orang yang nggak mau dibawa untuk diisolasi harus dirayuran. Ya. Di sisi lain ada ya Mbak ya. Ya itu memang betul gitu ya. Itu memang betul. Ya, itu tidak dibuat betul ya. Apa kadang-kadang memang berita-berita seperti itu memang cukup untuk ya artinya sebenarnya gini yang perlu kita lakukan untuk menyikapi berita yang seperti itu adalah ya memang kita tidak perlu menjadi orang yang seperti itu gitu karena tadi informasinya seperti percaya pada tenaga medis yang datang ya pasti dia juga akan menjelaskan ini tuh di Wisma Atlet itu seperti ini atau nanti itu akan ditreatment seperti apa dengarkan dengan sesama dan jangan yang penting malah jangan apa ya dengan tetangga atau apa. Nah terkait dengan ininya ya apa namanya terkait dengan masyarakat bagaimana memeriksakan diri sepertinya memang sekarang itu sudah agak menurun ya karena kalau dulu memang jadi seperti itu semua akan nanya bahkan di kantor Bahma sendiri itu pernah dalam hari itu pasti ada yang datang minta periksa gitu ya karena merasa baru beli atau merasa pulang dari sana seperti itu merasa agak demam dan lain sebagainya lalu kita ya berikan edukasi bahwa bapak ibu kalau memang merasa agak demam mungkin harus istirahat dulu gitu paling nggak selama 14 hari dipaksa selama 14 untuk tidak kemana-mana tetap di rumah dipersiapkan makanannya yang sehat, multivitamin terus setiap hari, insya Allah meskipun misalnya ya, meskipun memang tertular ya atau terinfeksi hari ketika memang badan kita selalu fit, kan memang virusnya yang kalah gitu ya, yang kalah ya di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, tapi nggak tahu ya, memang karena memang sudah sebenarnya kalau kita bilang nggak boleh tetap tidak boleh mudik ya hanya saja memang ada kebutuhan tertentu orang-orang yang nggak mau harus pulang ada kebutuhan urgent memang mau perjalanan bukan pulang ya apapun itu nah sehingga pemerintah ini memberikan bukan tapi memang memberikan kayak namanya karena itu juga perlu tracing gitu ya Mbak Kia ya. Kalau misalnya akhirnya di perantauan, karena saya juga punya orang yang memang saya melihat gitu ya, misalnya dia perantauan lalu yang di rumahnya
ada yang sedang sakit atau apa seperti itu, bisa jadi malah membuat orang ini malah drop kesehatannya seperti itu, ya malah lebih mudah terpapar adalah seperti itu. Nah, memang ini satu pilihan-pilihan yang tidak mudah mungkin diambil sama pemerintah, tapi memang kita tetap bisa dan berapa lebih banyak edukasi dengan baik di apa yang dilakukan dan apapun yang diinginkan. Memang juga tidak dukungan dari berbagai pihak termasuk media juga. Dari awal juga memang mereka berusaha untuk memberitakan hal-hal baik gitu ya, jadi sama hal-hal yang buruk terus. Mereka masyarakat ini lebih banyak melakukan self atau meningkatkan diri sendiri. Untuk pertama mereka meningkatkan ilmu diri, meningkatkan PHP seperti itu. Nah, sehingga lebih bisa terkontrol lah seperti itu kan. Setiap hari itu ya termasuk yang seperti itu. Kalau misalnya ini ya pemerintah melakukan apa namanya PCR atau tes apa itu namanya secara massal misalnya seperti itu. Sebenarnya reaktifnya hasil rapid itu belum reaktif true gitu ya. Ada false-nya. Nah, gitu. Jadi false-nya nggak cuma false negatif ya, tapi false reaktif juga ya. False reaktif juga bisa karena kalau nggak salah kemarin kan pernah kita ini ya bahwa beberapa siswa katanya dari UGM juga itu pengen menggunakan obatnya atau COVID-19 ini dari sampel orang yang sudah sembuh atau orang yang sebenarnya reaktif tapi kali dia virus lebih kalah daripada imun tubuh. Tapi saya nggak tahu sih, ini saya belum besar banyak, tapi memang orang-orang seperti kita, orang-orang yang bekerja apa namanya di luar gitu ya, atau kita tidak mau bilang apakah itu garda terdepan atau siapa, karena sebagainya adalah semua orang itu garda terdepan untuk dirinya sendiri ya. Orang-orang yang bekerja dan harus terpapar dengan penyakit corona itu saya rasa mereka terbentuk apa meskipun masih sedikit gitu ya, bodinya sedikit terhadap 19 ini sehingga bisa jadi apa namanya si aktifnya ini adalah reaktif yang gitu karena memang sudah terbentuk antibodi sehingga kalau di rapid pun juga keluarnya aktif seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir, tapi juga kita harus tetap hati-hati gitu ya Mbak ya. Dan sikap-sikap masyarakat yang ada yang sangat takut kayak gitu kan ya, sehingga belum apa-apa ke rumah sakit, ataupun yang sebaliknya udah ketahuan positif tapi malah nggak mau di rumah sakit. Itu juga banyak faktor yang mengaruhi ya, termasuk juga akses terhadap apa ya, akses terhadap ya itulah lebih ke informasi yang valid yang tidak jadi berbeda seperti itu. Nah Mbak, aku mau lanjut ke selanjutnya nih. Kan ini pokoknya kalau menurut nih PSBB terakhir gitu ya, Pak Juni akan dibuka kembali dan entah skemanya saya seperti apa nggak tahu. Kan skemanya apa bisa sharing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, infonya adalah kurva di Jakarta ini udah mulai flat kayak gitu kan, udah mulai flatten kayak gitu walaupun masih banyak. Nah, tapi kalau misalkan ngelihat di rumah sakit sendiri itu kondisinya seperti apa Mbak? Maksudnya dengan kurva yang mulai flatten ini, apakah di rumah sakit itu masih kondusif atau udah mulai kewalahan kayak gitu menangani pasien-pasien gitu? Dan kalau misalnya PSBB jadi dibuka nih skemanya kayak gimana nih Mbak? Kalau boleh tahu sih, kalau misalnya dirimu tahu. Ya, tadi yang awal kayaknya kamu agak ke-mute atau gimana gitu. Jadi aku baru terdengarnya apakah keadaan di rumah, pertanyaan tentang keadaan di rumah sakit sekarang ini yang depan-depannya apa? Apakah cuma intro aja atau enggak sih, yang di depannya tadi itu kan tanggal 4 Juni kan udah mulai pembukaan
Kalau misalnya masyarakat nurut, ini PSBB terakhir dan tanggal 4 Juni akan mulai dibuka PSBB-nya. Nah, mungkin Mbak Dian kalau misalnya ada informasi skema pembukaannya seperti apa, itu yang pertama. Lalu yang kedua, dengan informasi kurva di Jakarta yang mulai flat turn ini, sebenarnya itu sinkron nggak dengan kondisi di rumah sakit yang ada di Jakarta? Dengan kurva yang mulai flat turn ini, rumah sakitnya itu sebenarnya masih kondusif atau tetap lumayan kewalahan gitu Mbak, dengan jumlah pasiennya? Ya, ya. Ya, sebenarnya kalau untuk jumlah pasien itu seperti tadi ODP atau orang dengan orang dalam pemantauan atau OTG itu kan banyak juga yang mereka melakukan isolasi mandiri di rumah gitu. Siapa sih yang diisolasi atau dikarantina di Wisma Atlet di level 1 tadi ya gitu ya, yang gejalanya masih ini ya orang yang memang dengan gejala gitu, dan biasanya memang orang yang punya gejala itu memang orang-orang yang dalam kelompok rentan, misalnya sudah tua seperti itu. Biasanya yang lansia ya, yang memang sudah mungkin untuk kekuatan dan imunitas ya gitu ya, sudah melemah. Nah itu jadi kalau dibilang kewalahan, saya rasa mungkin semua orang yang bekerja di kemanusiaan, di medis, mungkin bukan kewalahan ya, tapi kecapean gitu ya. Ini kecapean karena pasti. Karena memang posisinya memang ini kan pandemi ini atau virus ini kan memang kalau teman-teman sering baca atau sering nonton di YouTube atau baca di sosmed, memang dia tuh sistemnya adalah double gitu. Ketika ada satu orang terinfeksi, besoknya adalah dua. Nanti jadi kayak kuadrat gitu. Jadi 2 habis itu 4. Habis itu 4 habis itu 16. 16 habis itu berapa? Habis itu berapa? Nah, di angka berapa itu kan misalnya di angka misalnya 100 ya, 100 ketika dikuadratkan 100 kali 100 itu hari pertama 10. Sama hari besok berapa? Benar gitu. Nah sehingga memang ini betul gitu ya, memang ini betul. Kalau Pak Yuri sering sampaikan adalah we have to flatten the curve gitu ya. Artinya memang kita itu sedang memposisikan biar tenaga medis tadi itu nggak capek gitu. Sebenarnya gini. Satu hal bisa untuk itu gitu ya, biar tenaga medisnya nggak terlalu capek karena terlalu lama untuk memflatkan curve-nya, atau karena di beberapa posisi ketika curve-nya ini tinggi, artinya kan memang ada gap antara jumlah pasien dengan jumlah tenaga medis gitu. Misalnya jumlah pasien nah itulah dimana si kurva itu sangat tinggi. Nah ini sama tenaga medis dan si pasiennya seperti itu. Nah makanya yang dikejar itu ya, meskipun memang mungkin dibilang emang lama. Jadi kalau di awal sebenarnya memang kalau kita bilang hashtag Indonesia terserah dan bagaimana, ya itu memang bagian dari ungkapan ini ya, ungkapan apa sih orang kalau sudah ya udahlah terserah kamu lah gitu maksudnya memang mau nggak mau itu memang sudah jadi gitu ya. Memang ini berbeda dari biasanya, sebenarnya itu aja sih. Seperti teman-teman di rumah sehat Basnas dan layanan aktif itu juga sama gitu. Biasanya kita itu bekerja misalnya di dalam masa darurat gitu ya, itu kan paling cuma sebulan lalu kita sudah bisa mengubah program-program itu menjadi program yang lain gitu, atau menjadi program-program recovery gitu ya. Tapi ini tidak gitu, sebulan kita masih emergency response dan flatnya itu pelan gitu. Jadi normal lah ketika memang beberapa tenaga medis, beberapa tenaga kemanusiaan mulai mengeluarkan unek-unek, mulai menceritakan adalah terserah deh. Padahal sebenarnya kalau ini PR-nya teman-teman kita ya Mbak Rizkia ya, yang belajar bencana,
Sebenarnya kalau mau mengulik lebih kecil lagi bahwa ini sebenarnya karena kelamaan aja sih gitu. Bahwa bencana-bencana yang lain, bencana-bencana alam, ya gitu tadi sebenarnya mereka sedang orang-orangnya apa yang kita hadapi itu sedang melakukan sedang ada posisi dalam adaptasi gitu loh. Jadi Iya. orang-orang ya udah gitu, orang juga selamatnya sih enggak ya, tetap tetap ada gitu. Sama ketika orang yang keluar dari camp, mereka punya jaminan untuk enggak keruntuhan bangunan yang masih miring-miring kan enggak ada gitu. Tapi kalau aku enggak Mm-mm. jalan, aku stres nih di camp gitu. Aku stres nih enggak dapat makanan yang lain. Aku dapatnya makanan nasi, telur, sayur terus dari dapur umum gitu misalnya. Aku pengen nanam kacang nih di ladang aku. Aku pengen ngelihat sapi nih di ini aku gitu. Jadi ini cuman beda aja karena ini terjadinya di Jakarta gitu kan. Jadinya Jakarta ya aku pengen ke kantor, aku pengen ke mall, aku pengen ke pasar, Mm-mm. bioskop gitu ya, bioskop sebenarnya nggak mungkin ya. Tapi artinya eh, apapun yang dipilih pemerintah, saya yakin pasti sudah punya perhitungan-perhitungan yang rigid gitu ya, perhitungan-perhitungan yang rigid termasuk mungkin apa yang diinginkan pemerintah adalah bagian sebenarnya siklus dari bencana itu sendiri. Karena apa? Misalnya nih, awal kan emergency response, sudah itu biasanya ketika sudah agak landai, udah agak-agak biasa-biasa gitu, mulai nih teman-teman psikologi melakukan psikososial. Nah mungkin kayak teman-teman yang baris kayak gitu, ini sebenarnya sebagai siklus psikososialnya gitu. Ketika Hmm. masyarakat boleh nge-mall, misalnya katanya kan gitu ya untuk relaksasi gitu kan. Ini Hmm. akan memberikan relaksasi kepada masyarakat untuk misalnya boleh nge-mall, boleh ke tempat yang ini dengan tetap social distancing misalnya seperti itu. Itu sebenarnya apa namanya bagian dari siklus bencana yang mungkin sebenarnya kita aware, kita semua aware gitu. Kita bencana itu aware, hanya saja lalu bagaimana kita tetap bisa stay fokus, stay insane gitu ya, bahwa oh sebenarnya kita belajar gitu. Oh sebenarnya bencana-bencana yang lain juga kayak gitu. Tinggal bagaimana menyampaikan kepada mereka semua bahwa eh, apa namanya ini tuh adalah bagian dari hal yang biasa jadi di respon bencana gitu. Psikologis itu sebenarnya Benar-benar. juga salah satunya mungkin dengan gitu ya. Nah kalau orang bahagia bisa ngomong lagi, ngapain lagi, siapa tahu eh, apa jadi tambah atau tambah turun gitu ya karena udah gitu. Tapi memang jokes-jokesnya jadi lucu gitu ya. Katakanlah Iya. misalnya corona yang takut sama warga 62 atau gimana gitu ya. Iya, iya itu bisa nyambung juga, bisa setara juga sebenarnya sama pemikiran-pemikiran yang tadi gitu. Hmm. Aku sepakat, maksudnya di satu sisi sepakat sih Mbak, karena memang yang dilawan, kita lawan saat ini ya, adalah sifat alamiah manusia gitu kan. Manusia kan pengen punya punya apa ya, naluri sosial kayak gitu kan ya, pengen bergabung atau berinteraksi dengan orang lain. Manusia juga punya hasrat untuk bermain. Bermain itu dalam artian juga itu tadi melakukan hal-hal yang menyenangkan kayak gitu dalam bentuk Ya, apapun gitu. Dalam konteks masyarakat desa itu ya seperti yang kita alami selama ini, kalau misalnya habis bencana kayak gitu mereka pengennya balik, pengennya bertani, bersawah kayak gitu kan ya, dan melakukan hal-hal yang lainnya. Memang ini yang menjadi sulit adalah yang dilawan sama kita semuanya yang sekarang ini adalah hasrat alamiah manusia kayak gitu kan, sifat alamiah manusia. Jadi kalaupun minta sabar itu harus jelas sabar ada batasnya kayak gitu kan ya, harus jelas kita kapan bisa berinteraksi lagi gitu kan, kita kapan bisa beraktivitas lagi, dan itu sebenarnya mungkin yang ditunggu-tunggu gitu loh sama masyarakat. Dan kalau dari Mbak Dian tadi bisa aku simpulkan bahwa yang penting adalah risk manajemennya ya, manajemen terus resikonya kayak gitu kan. Ini ancaman udah nggak bisa diapa-apain, udah datang nih kayak gitu kan, bahkan iya. kita bikin plan nggak sempet gitu kan karena udah datang ini ancamannya kayak gitu. Makanya sekarang kita fokus ke manajemen resikonya gitu. Ancamannya tetap datang, kita kelola resikonya gimana caranya supaya nggak semakin besar dampaknya terhadap kita. Salah satunya dengan menerapkan protokol kesehatan, social distancing, dan lain sebagainya. Disiplin lah ya, dengan hal seperti itu. Walaupun saya nggak tahu nanti apa ya namanya kenyataannya atau realisasinya di masyarakat seperti apa, karena saya sendiri pengguna KRL itu kalau suruh social distancing di KRL kayak gimana nggak paham saya. Itu mungkin Kalau skema yang harus KRL itu dijelaskan ya. betul betul memang karena
ya memang banyak hal, tapi mungkin saya nggak tahu apakah ini bisa jadi diskusi yang boleh apa diskusi yang bisa memicu asumsi atau tidak ya, tapi memang ya, tapi memang kalau saya melihat memang yang dilakukan itu gitu ya, wanti-wanti terhadap apa ekonomi, wanti-wanti terhadap pricing management, wanti-wanti apalagi seperti itu, sehingga memang apa namanya, sehingga memang bisa dibilang terlihat setengah-setengah atau apa. Saya rasa kita perlu berpositif, kita perlu ketika kita kritis gitu ya, kritis kebijakan-kebijakan, kritis terhadap apapun yang boleh, tapi setelah itu tolong juga baik sangka atau positif yang selalu kita keluarkan selama ini ya, berita baik, positif sangka dengan ya apapun yang dipilih oleh pemerintah atau apapun yang dipilih oleh orang yang misalnya selebgram atau kita yang ini ataupun siapapun di lembaga apapun, itu pasti sudah memperhitungkan hal-hal itu risk itu tadi, bahwa memang pilihan itu selalu tidak mudah, memang selalu ada dan ketika sudah memilih yang terbaik pun tentu itu luput dari kesalahan. Kondisi sekarang ini kita juga dibahas sih, apapun pilihan kita sekarang itu pasti di awal itu akan ada aja masalah kayak gitu. Namanya kita nggak pernah kan menghadapi kondisi kayak gini. Sebenarnya kan benar-benar. Karena sebenarnya ketika respon bencana pun tidak ada yang benar-benar mengurangi resiko itu jadi nol gitu kan. Tidak apa ya, dampak itu benar-benar jadi nol seperti itu tuh tidak ada yang benar seperti itu. Kalau memang bahkan ketika di Indonesia tidak dibilang sebagai bencana alam gitu ya, sebagai bencana karena tidak ada masyarakat terdampak di situ, sebenarnya lingkungan itu sedang terdampak kan gitu. Misalnya kita betul ada longsor terus nggak ada manusia sama sekali, nggak ada orang tinggal di situ. Nah longsornya ini oke lah, ini bukan bencana karena ini hanya kejadian karena tidak ada manusia di dalam. Lalu siapa yang rugi benar-benar zero dampak gitu ya, zero nol dampaknya, nol enggak, sebenarnya mungkin lingkungan biodiversity yang ada di dalam lingkungan di situ gitu ya, mungkin ada banyak yang sedang gitu, atau katakanlah misalnya jangan longsor deh, misalnya kebakaran hutan. Oke lah, misalnya kebakaran hutan itu misalnya asapnya kayak yang kemarin gitu, kebakarnya cuma di asapnya langsung selesai, langsung nggak ada. Di situ tidak ada orang sama sekali, tidak ada manusia sama sekali, itu bukan berarti tanpa dampak. Lalu bagaimana? Pasti ada dampak ya, walaupun nggak langsung gitu ya. Akan ada dampak, sehingga memang yang kita balancing kan lagi adalah seperti itu. Ketika terjadi bencana ini, maka apa dampak negatifnya? Oke, kalau tahu dampak negatifnya ini berarti positifnya kita kenapa untuk menutupi negatifnya. Nah, itu sebenarnya PR besar yang itu tadi itu nggak tahu deh, nanti kita bisa mewujudkan itu ya gitu. Benar. Bangsa gitu ya, semuanya memang kan tentang awareness itu tadi dan pemikiran tentang penanggulangan bencana itu tadi. Sip, aku sepakat Mbak untuk yang itu. Ya, gitu. Ini nggak beneran nggak bisa dihilangin beneran dampaknya. Maksudnya apapun tindakan yang kita pilih sekarang itu pasti ada ya positif dan negatif efeknya lah ya. Cuman kita sedang mengikhtiarkan apapun yang positif itu. Dan aku sepakat yang paling penting adalah ketika kita kritis terhadap apapun itu ya, kebijakan apapun itu, yang paling penting adalah kita punya kontribusi di sana gitu. Kita kritis terhadap kebijakan yang seperti ini, seperti itu, misalnya social distancing yang nggak disiplin atau apapun, tapi kita juga menjadi pelaku ketidakdisiplinan social distancing itu sendiri atau apapun itu. Jadi yang penting kita ini kerja bareng gitu ya, gotong royong, kita semuanya punya peran untuk
sama-sama mengusahakan memutus rantai COVID ini. Nah ini terakhir Mbak Dian ini karena waktu kita terbatas ya. Ada terakhir Betul, nih. betul. Kalau di bencana di bencana terutama bencana alam gitu ya. Sebelumnya BNPB atau manapun itu kan punya punya jargon gitu kan. Living in harmony with disaster kayak gitu kan ya. Bencana nih bisa kita apa-apain kayak gitu kan. Cuman kita bisa hidup berdampingan dengan bencana dengan cara mengenal ancamannya, mitigasi, mengurangi resiko dan lain sebagainya. Dan itu sepertinya di COVID-19 ini juga muncul gitu kan istilah Baru aja living in tadi pagi harmony kayaknya tuh. lain gitu kan. Sebut aja berdamai dengan corona kayak gitu. Iya, Nah iya. kalau menurut Mbak Dian terakhir nih ya sekalian nanti Mbak Dian bisa closing kayak gitu kan, closing statement gitu kan. Kalau menurut Mbak Dian ini konsep berdamai dengan corona dengan living in harmony with disaster itu sama nggak? Terus trade off-nya di mana nih kayak gitu? Potensi Eh, potensi gimana kayak gitu? ya sebenarnya yang perlu digarisbawahi atau diluruskan di sini adalah apa yang dimaksud dengan living in harmony itu dulu ya. Artinya begini. Eh, Finishkan dulu ya mungkin ya. Ya, harus difinishkan karena living in harmony itu sebenarnya ketika kita hidup di daerah yang rawan bencana, ya kan? Dan kita tidak punya pilihan lain untuk tetap hidup di situ. Nah, artinya kalau dibilang oke lah, betul. Kalau dibilang Jakarta atau zona merah di Jakarta ini adalah rawan bencana banjir atau dia juga rawan bencana pandemi misalnya. Saya rasa pandemi itu bukan lalu bencana yang dianggap sebagai rawan daerah rawan itu tadi ya gitu karena memang sebenarnya oke, kalau memang penyebabnya ada tapi lalu apa namanya yang kita belum bisa pikirkan atau kita belum bisa ukur di sini adalah karena memang kita itu kan belum punya nilai-nilai atau belum punya pengalaman untuk menghadapi bencana ini gitu kan. Jujur aja pasti kita belum punya kok untuk menghadapi bencana pandemi itu. Nah, sehingga artinya begini, boleh saja ketika menyampaikan living in harmony with disaster dan di sini tuh katakanlah disasternya adalah pandemi. Tapi berdamai yang seperti apa gitu loh. Bukan artinya lalu damai terus ya udah deh aku kena. Mbak Dian maaf ini pas seru-serunya waktunya habis. Ya, mas seru-serunya Nggak waktu apa-apa. habis ya. Oke, oke. Tapi mungkin bisa diulang sedikit lagi ya tentang Iya, oke, oke. harmoni disaster Betul. dengan berdamai dengan Uh, Betul. Jadi gini, memang betul living in harmony with disaster itu artinya adalah memang kita bagaimana hidup berdampingan dengan bencana gitu ya. Yang dimaksud di sini adalah memang untuk masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana dan tidak punya pilihan lain untuk berpindah gitu ya. Karena memang bisa jadi penghasilannya di situ, memang bisa jadi keluarganya di situ dan macam sebagainya dan tidak memungkinkan untuk dia bekerja di hal lain misalnya seperti itu dan ya udah tetap tetap harus harus dan dengan mereka bekerja di situ untuk menjaga kelangsungan ini sama memang sama betul tetapi pembedanya adalah bahwa lalu tidak bisa dikatakan bahwa kita sudah punya kesiapan atau kita sudah punya kalau dalam manajemen resiko itu ada capacity, ada vulnerability dan resiko. Ada kapasitas dan kerentanan dan resiko. Nah, kita belum punya kapasitas yang betul-betul gitu loh. Paling tidak pada sisi atau pada indikator sejarah ya. Salah satu dari kapasitas itu adalah sejarah kan. Nah, sejarah kejadian bencana itu memang misalnya ya ada yang sudah ini penelitian bahwa semakin sering kita merasakan sebuah bencana atau warga masyarakatnya pernah melakukan bencana itu lalu mereka sudah terbentuk gitu kapasitasnya kan dia udah tahu misalnya Jakarta kalau dia dibilang living in harmony dengan banjir it's okay karena udah sering dia jadi tahu bagaimana kejadian mengatur tahunan betul ya. betul dia tahu bagaimana cara mengatasi ketika gimana dia harus ke kantor ketika masa Benar-benar. banjir gimana dia harus apa menjaga kesehatan ketika banjir tapi tetap hidupnya di situ tetapi ketika living in harmony ini diminta untuk dipaksakan ada pada saat masa sekarang, pada saat masa dan ingat ya, ini adalah slogan untuk uh,
atau masa tidak terjadi bencana. Ya, slogan-slogan ini biasanya dikeluarkan pada saat tidak terjadi bencana. Nah, sekarang ini kan supaya terjadi kita bencana. selalu siap-siaga gitu ya, Mbak. Betul. Ini masih masa respon. Rasanya tidak boleh disampaikan, tetapi ini akan menjadi bias kan gitu. Bahwa lalu kita ketika masa respon ini kayak udah desperate banget, terus ya udah kamu harus living in harmony gitu sama COVID. Ya nggak bisa seperti itu. Karena pertama kita tidak punya sejarahnya, jadi capacity kita masih rendah gitu untuk apa namanya respon bencana pandemi. Satu. Yang kedua, ini disampaikan tidak pada masa prabencana atau tidak disampaikan pada masa tidak terjadi bencana gitu. Kecuali ini disampaikan ketika nanti COVID-nya udah selesai, sudah selesai, udah benar-benar zero gitu ya, udah benar-benar zero pasiennya, boleh disampaikan. Kita harus living in harmony dengan mereka. Karena apa? Karena ini bisa datang lagi sewaktu-waktu tanpa kita minta, gitu kan? Sebelum dia datang, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebenarnya itu bukan lalu misalnya ada statement-statement bahwa kita tidak bisa berdamai dengan COVID, bukan. Yang dimaksudkan memang dua hal ini, gitu ya. Kapasitinya kita memang belum pas untuk mencapai ke arah sana, dan yang kedua adalah itu. Kita kilas balik deh ke belakang. Living in harmony with disaster ini disampaikan kapan? Ketika setelah tsunami Aceh, ketika setelah Merapi, ya kan? Gempa Jogja juga ya. Gempa Jogja seperti itu. Atau misalnya apalagi tuh? Udah kayaknya ngomongnya setelah itu, atau keluar slogan itu setelah itu. Karena apa? Karena sudah 3 kejadian bencana besar di Indonesia. Indonesia sudah mulai membentuk, mulai membuat BNPB misalnya, mulai membuat Rankon misalnya, mulai membuat apa kesiapsiagaan dan macam sebagainya. Ini adalah bahasan-bahasan kesiapsiagaan sebenarnya, bukan respon bencana. Kalau respon bencana ngomongnya beda, bukan itu, tapi bagaimana kita memberir untuk tidak terjadi second disaster ekonomi, second disaster apa dan macam sebagainya. Begitu. Jadi ya normal ketika banyak yang tidak setuju, banyak yang jadi saya bukan belum waktunya intinya kita kayak gitu ya, Mbak ya. Ini this is not the right time gitu, bahwa apa namanya living in harmony itu tidak layak atau tidak tepat disampaikan pada saat masih masa tanggap darurat gitu. Kalau misalnya kita ngomong itu di tempat kejadian gempa, habis tonjok saya sama pengungsi gitu ya. Apa suruh living in harmony sama gempa, maunya apa gitu? Dia nggak ngerasain gitu ya. Nah, gitu. Kamu nggak ngerasain tinggal di camp gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi berbeda ketika mungkin sekarang misalnya ya, mungkin sekarang Sulteng, Lombok, Selat Sunda, mereka sedang masa recovery gitu ya. Masa recovery, masa memulai tidak terjadi bencana tapi sudah belajar dan macam sebagainya. Mereka sudah tahu apa itu gempa, mereka sudah tahu apa itu likuifaksi, tsunami dan sebagainya. Mereka harus mulai belajar untuk menerima bahwa you have to live here gitu. Kamu harus tetap tinggal di sini, dan kamu tinggal di sini resikonya adalah itu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu apa yang harus kita benahi? Begitu ya. jadi kalau dibilang sekarang memang konsepnya sama tapi manfaatnya bukan ya. Betul. Ya mungkin memang ya namanya kita anggap ini sebagai apa ya? Kita anggap sebagai ini adalah sebuah ya upaya pemerintah. Sebenarnya saya yakin sih mungkin lah kalau dibilang ya negatif tentang pemerintah itu memang benar adanya. Tapi percayalah bahwa apa yang dipilih pun pasti juga sudah memilih hal-hal yang positif, tidak mungkin hal-hal itu negatif. Mungkin juga ada maksudnya ketika menyampaikan seperti itu, tapi ya bahwa alam kita juga belum tahu ya apa niatnya. Hanya saja untuk pandangan kita dan pandangan orang-orang yang harusnya sudah aware terhadap bencana, sudah belajar siklus bencana, sudah tahu tentang sudah sangat mahfum dengan manajemen bencana, harusnya bisa menyampaikan hal ini gitu ya, bahwa ya hanya tidak tepat aja disampaikan ketika masa tanggap darurat gitu. Jadi tetap mungkin tujuannya panik kayak gitu ya. Ya betul. Jadi makanya jangan lalu ya apa ya artinya stay. Kalau kadang-kadang tuh kalau ngobrol sama teman-teman tuh ngobrolnya ada ini. Udahlah stay insane lah gitu loh. Jangan ikut-ikutan
Jangan-jangan ikut-ikutan nggak jelas sama seperti yang lainnya. Tetap harus berpikir out of the box seperti itu. Ya untuk Benar. membalance aja sih, untuk membalance teman-teman yang apa mungkin memang masih tetap harus WFH, mungkin memang masih harus membatasi diri. Mungkin sekarang mungkin sedang stres, sudah pengen ke mall, pengen baju baru gitu ya. Oh, Mbak, anak-anakku mulai stres nih. Iya iya. Online dong Kia. Beli Nggak online. seru, tetapnya di rumah kan. Betul sih ya, betul. Tapi artinya ya eh mungkin pesan-pesannya adalah memang bagaimana teman-teman tetap memaknai apalagi ini bulan Ramadan ya buat teman-teman yang berpuasa itu seharusnya punya punya cerita-cerita tersendiri ketika memang pas puasa nggak bisa kemana-mana, pas puasa Iya. nggak bisa bubar gitu. Kalau saya malahan lebih meningkat karena kan tidak terkurangi bubar, Benar, lalu tidak nggak ada terkurangi. alasan ya. Betul, malahan porsi makan dan apa semua macam itu bisa bisa teratur dengan baik. Benar-benar bisa teratur karena kita benar-benar tidak melakukan hal-hal yang berlebihan seperti itu. Jadi Iya, alhamdulillah seperti itu. Ada banyak hal yang bisa diambil positif atau ya. mungkin ya salah satu pesannya lagi adalah ya mungkin suatu saat nanti ini bisa akan jadi sebuah cerita gitu ya, Nah, sebuah cerita yang sepakat Mbak. baik, sebuah sebuah pengalaman yang baik yang bisa di-share mungkin ke penerus kita, mungkin ke orang lain gitu ya, bagaimana rasanya ketika Ramadan itu masih masa Covid dan lain macam sebagainya. Pasti ada cerita-cerita baik yang bisa kita tularkan dan kita bisa optimis untuk negara kita ini cepat selesai COVID-nya. Amin, insya Allah. Oke Gitu. Mbak Dia, terima kasih sekali. Iya, sama-sama. Iya. Udah buka ini, harus siap-siap ini. Ya, itu siap-siap ya, masak dulu kolaknya, esnya. Mbak Dian Ya, jangan lupa kita undang ya. siap. Bahas yang lain boleh nanti Lebaran masa COVID tuh boleh. Boleh, boleh, Iya, boleh. jadi Siap. Ramadan Lebaran yang kita rasakan berbeda sendiri selama seumur hidup Betul, betul. kan ya. Semoga Iya. sekali ini aja gitu. Amin, amin, amin. Ya. Makasih ya sudah Terima dikasih waktunya ya. dan juga teman-teman Sehat-sehat. Mas, Ya, kesehatan terus ya yang masih tetap ya. kerja di kantor. Nggak mudik kan Mbak? Amin, Mudik nggak? amin. Enggak. Di sini aja, di Jakarta aja. Di Jakarta aja ya. Oke. Ya. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda. Sebelum ditutup, ini minta waktu sebentar. Saya mau ngumumin nih. Kemarin NFDMC bikin giveaway dan udah ada pemenangnya 2 orang itu. Yang pertama siapa nih? Hani dan yang kedua adalah Nadia Fadilah. Nanti insya Allah akan dikontak sama admin ya. Selamat masing-masing mendapatkan 100.000. Semoga berkah. Boleh Buat kalau THR dibayar nih. 14 ya. Boleh ya. Aku nggak air selling loh, malah sial. Endorse itu tadi spontan aja. Oke, siap. Oke. Terima kasih Nadia. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.